Nah, tadi kan sempat ngebahas apotek farmasia ya kan Pak ya. Nah, itu tuh Ya, waktu awal Bapak buka apotek itu tuh idenya tuh dari mana sih Pak awalnya Pak? Kan pasti Bapak kan awal-awal nggak mungkin langsung bikin apotek ya Pak. Pasti kan jadi apoteker kan kerja dulu entah di ya. rumah sakit, entah di pengelola apotek mana. Itu awal Bapak ada niatan buka apotek tuh seperti apa Pak awalnya Pak? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Saya cerita ke masa lalu nih berarti ya. Iya Pak. Jadi dulu sebelum saya jadi praktisi eh, wirausaha di apotek ya berarti. Dulu saya adalah pekerja gitu ya, karyawan eh, di perusahaan. Dulu waktu lulus awalnya ya, lulus SMK itu saya bekerja di Kimia Farma, apotek sebagai asisten. Kemudian setelah kuliah pun pertama kali saya bekerja sebagai apoteker juga di Kimia Farma. Jadi selama rentang waktu kurang lebih 8 tahun lah ya. Saya tuh bekerja di Kimia Farma, Kimia Farma, walaupun penempatannya itu beda-beda gitu ya. Ada di rumah sakit, ada di apotek, kemudian ada apotek yang dekat rumah sakit gitu ya. Dan dari situ saya belajar eh, apa namanya mengelola apotek gitu ya. Belajar mengelola apotek sampai pada titik saya ditawari harus apa namanya menjadi pegawai tetap. Waktu itu saya belum pegawai tetap, ditawari untuk menjadi kimia farma, tapi dengan syarat saya harus siap ditempatkan di mana saja dan kapan saja seluruh Indonesia. Nah, dari situ timbul gejolak lah gitu ya, karena selama ini saya kan jarang di rumah, merantau ke Bandung, ke Bekasi, ke Jakarta. Akhirnya saya kepikiran, saya sudah banyak ini pengalaman kerja gitu ya. Insya Allah saya sudah cukup untuk memahami seluk-beluk perapotekan gitu. Jadi dari situ muncul keinginan keinginan yang kuat gitu ya dari diri sendiri untuk mencoba membuka usaha, dan waktu itu memang ada temen gitu ya yang sudah duluan membuka usaha apotek. Kemudian saya di apa namanya diskusi lah, diajak diskusi, saya memang pengen buka usaha, cuman karena tidak ada mentor, tidak ada temen ya, waktu itu awal-awalnya ya masih belum berani lah gitu ya. Kemudian seiring apa namanya waktu, ketemuan sama teman, kemudian sering diskusi, akhirnya saya memberanikan diri gitu. Di saat saya harus mengambil keputusan berlanjut di kimia farma gitu ya, atau resign gitu, karena apa namanya syarat yang diberikan oleh kimia farma tadi gitu. Dan itu sebelum menikah gitu, dan itu sebelum menikah. Dan kenapa saya ambil kesempatannya sebelum menikah, karena saya pikir gitu ya, kalau setelah menikah itu kan nanti banyak pertimbangan gitu ya kalau misalnya mau membuka usaha, karena orang membuka usaha itu tidak mungkin gitu ya, atau tidak selalu berjalan mulus gitu ya, langsung untung kan gitu ya. Jadi ada faktor resiko, ada kemungkinan bakal rugi. Kalau sudah menikah, kalau rugi, apa yang akan terjadi kan gitu. Itu bisa jadi masalah hebat gitu ya di rumah tangga nanti, karena biaya pun tidak sedikit yang akan keluar atau hangus gitu ya, dan tidak akan kembali gitu. Jadi saya memutuskan waktu itu di tahun 2007 ya, di tahun 2007 pada saat saya masih di Kimia Farma. Kemudian saya keluar dan langsung ya, langsung eh, apa namanya mengambil langkah pertama ya untuk membuka usaha.
yaitu saya langsung memberanikan diri menyewa tempat gitu ya. Jadi awalnya saya nyewa dulu di tahun 2007, di mana para apoteker waktu itu belum banyak yang berani melakukan itu. Bahkan di awal-awal saya juga eh, di apa ya, di dicemooh lah gitu ya, sama temen dari Kimia Farma juga gitu ya. Dibilangnya ini, wah ini calon calon pengusaha nih, sambil ngeledek gitu kan ya. Ini calon pengusaha berani keluar dari Kimia Farma gitu kan. Karena orang berpikir masuk Kimia Farma susah, kemudian eh, apa namanya, masa depan lebih cerah gitu kan ya, masa depan lebih cerah dengan pekerjaan yang juga sesuai dengan bidangnya, dapat fasilitas, rumah dinas, mobil dinas, perjalanan dinas. Tapi itu semua nggak saya ambil. Jadi kan saya dianggap waktu itu ya mungkin agak nyeleneh gitu, agak lain gitu kan ya, dari kebanyakan orang. Kalau yang lain kan pengen nyaman dulu, awal-awal kerja pengen nyaman dulu, nyari kenyamanan gitu. Kalau saya udah merasa bosan gitu, bekerja tuh udah merasa bosan. Saya lulus apoteker itu udah punya pengalaman kerja yang lumayan banyak tadi kan, gitu ya. Hampir 8 tahun lebih. Jadi buat saya kayaknya saya udah waktunya gitu untuk eh, apa ya, lebih mengembangkan gitu ya, mengembangkan potensi sendiri, men-challenge diri sendiri untuk memulai usaha gitu. Yang mana teman-teman seangkatan saya pun banyak yang menghindari itu dan banyak yang meragukan saya bisa berhasil di Kimia Farma. Tapi saya buktikan gitu ya. Justru dengan cemoohan, dengan challenge, dengan apa istilahnya, ledekan, itu jadi motivasi buat saya untuk membuktikan bahwa tidak selamanya orang apa namanya keluar dari Kimia Farma itu, dari zona nyaman itu bakalan masa depannya tidak menentu kan gitu ya. Saya buktikan. Jadi pertama kali saya memulai ya, itu semuanya saya bikin, saya konsep dengan matang. Semuanya saya catat. Waktu itu saya lagi seneng nyatet gitu ya. Mulai rencana bulan pertama apa saja yang harus dilakukan, masalah perizinan, termasuk nyewa tempat itu bagian dari rencana pertama gitu ya, bulan pertama. Kemudian 3 bulan berikutnya saya harus ngapain gitu ya. 6 bulan berikutnya sampai 1 tahun tuh saya rinci gitu ya. Saya bikin konsep sendiri sambil merenung, sambil istilahnya lebih mendekatkan diri lah. Karena ini berkaitan dengan masa depan. Termasuk juga di dalamnya ada rencana menikah. Gitu. Waktu belum menikah. Jadi semuanya sudah terprogram. Ya awalnya banyak tantangannya gitu. Awalnya banyak yang meragukan. Tapi saya ikutin apa yang sudah saya catat. Seperti yang sering saya sampaikan di kelas, Gildan, kalau mau praktek itu kan kita membuat jurnal praktikum. Pada saat kita membuat jurnal praktikum itu sebaiknya catat gitu kan ya, apa yang mau dikerjakan. Catat apa yang mau dikerjakan dalam satu eh, rencana kerja gitu kan. Nah, kemudian setelah pada saat mulai dipraktikkan gitu kan ya, pada saat mulai melakukan aksi gitu ya, tinggal kerjakan apa yang sudah dicatat tadi gitu, dalam jurnal. Nah, itu emang benar-benar eh, sama gitu kan ya, prinsipnya antara praktikum gitu kan kelas dengan jalanan untuk memulai usaha. Makanya saya itu bakalan suatu saat dibuka gitu ya, catatan-catatan kecil itu. Kalau nggak pernah dicatat, kita akan lupa. Karena saya termasuk orang yang sering lupanya gitu kan ya. Jadi zaman dulu itu memang hobinya mencatat gitu. Jadi selalu dicatat apa yang akan dikerjakan. Ya, jadi saya ikutin itu gitu ya. Jadi saya ikutin itu rencana terus
Kemudian akhirnya berdirilah apotek gitu ya. Di tahun 2007 itu perizinan masih sangat mudah sekali. Karena apoteker juga belum banyak, kemudian pelaku usaha juga didominasi perusahaan besar ya, Kimia Farma. Dulu K24 belum ada. Cuman Kimia Farma saja yang punya jejaring. Dan apotek-apotek lokal di Cirebon eh, di apa namanya? Sebagian besar dikuasain sama golongan grup yang sudah ada gitu ya. Ada Pasuketan Group, ada Aman Group gitu ya, ada Muluk Group, itu kan apotek-apotek yang duluan yang sudah besar gitu ya. Nah, saya bersaing dengan mereka gitu, dengan Kimia Farma. Nah, kemudian saya juga banyak belajar akhirnya dari situ. Dengan Kimia Farma saya harus ngapain? Karena saya juga alumni Kimia Farma, jadi saya dalemannya gitu. Jadi saya malah nggak takut gitu ya, buka apotek dekat Kimia Farma. Ya, jadi singkat cerita di tahun pertama apotek buka itu, alhamdulillah berdiri apotek. Kemudian eh, awalnya saya juga termasuk membuka usaha itu eh, orang yang sangat idealis dengan eh, apa ya, aturan atau cara pandang pengusaha apotek pada saat itu. Jadi dulu apotek itu bisa hidup atau hanya hidup dari resep dokter kan gitu ya. Jadi setelah saya buka di apotek pertama di daerah Pleret itu, kemudian saya mencari gitu ya, praktek-praktek dokter, kerjasama dengan dokter. Bahkan di tempat saya tuh disiapkan tempat untuk praktek dokter. Selain saya nyari keluar, jadi ada praktek dokternya juga. Cuman setelah beberapa saat itu dokter juga punya prinsip sendiri mungkin ya. Jadi dia nggak mau eh, istilahnya dalam bahasa kasarnya mungkin diatur-atur lah gitu ya sama apoteker. Dia nggak mau seperti itu. Jadi eh, jam prakteknya juga sesukanya gitu kan ya. Harinya juga menentukan sendiri. Akhirnya ya pasien juga nggak terlalu banyak yang dari praktek dokter gitu. Nah, bahkan pada saat itu setahun kemudian gitu setelah saya menikah, kemudian punya anak, saya membuka lagi cabang yang kedua. Padahal ini belum belum sepenuhnya profit lah gitu ya. Belum break even point, belum kembali modal karena baru 1 tahun berjalan. Tapi saya dengan semangat masih muda ya, umur 28-an lah gitu ya, memberanikan diri buka cabang. Dan itu lagi-lagi dekat dengan rumah sakit karena mindset waktu itu apotek hanya bisa hidup dengan resep dokter kan gitu. Jadi rumah sakitnya bahkan ada 2 apotek yang dekat rumah sakit waktu itu. Satu apotek pernah bahkan rumah sakitnya belum berdiri, saya sudah menyiapkan tempatnya gitu. Jadi masih proses perizinan pembangunan, di situ akan ada rumah sakit, belum selesai lah perizinan, saya sudah buka apoteknya. Begitu rumah sakit buka, rumah sakit pemerintah gitu. Begitu rumah sakit buka, saya sudah siap apoteknya dan siap bekerja sama dengan dokter yang ada di dalam rumah sakit. Karena waktu itu rumah sakitnya baru, dokternya belum banyak, dokter spesialis juga waktu itu dikirim dari Bandung ya, dari pusat gitu. Jadi seminggu cuma berapa kali. Saya lakuin gitu, saya kerjasama tetap dengan dokter. Kemudian ada resep yang sudah masuk. Cuman ya kadar Allah gitu ya. Jadi saya diujinya pada saat itu. Apotek saya kena musibah. Apotek saya kena musibah kebakaran. Jadi itu apotek yang kedua. Apotek saya kebakaran. Habis gitu. Sementara saya punya harus membayar obat yang kan sudah sistem pembayaran kredit gitu, ke distributornya gitu. Obat sudah nggak ada tapi hutang harus dibayar gitu. Jadi sampai di titik
saya tuh minus gitu karena tidak bisa membayar karena uang sudah jadi obat semua, obatnya hangus terbakar termasuk bangunannya. Walaupun sempat apa namanya sempat mau dibangun lagi gitu ya, mau dibangun lagi dengan semua usaha lah gitu. Cuman ternyata pemerintah daerah setempat tidak memperbolehkan untuk dibangun kembali pada saat itu. Jadi ya sudah, saya sempat vakum tuh. Apotek yang pertamanya saya jual dijadikan apotek yang dekat dengan rumah sakit karena butuh modal yang besar gitu ya. Jadi saya buka apotek itu tidak dengan modal bank gitu ya, tidak dengan modal investor gitu. Saya modal sendiri dengan sisa tabungan yang ada, kemudian sampai menjual aset kan gitu ya. Apotek pertama saya jual gitu. Supaya apotek yang dekat dengan rumah sakit itu bisa lebih besar, persediaan barang lebih banyak sehingga omset bisa lebih banyak. Cuman qadarullah ya, kena musibah. Tapi waktu kena musibah itu justru itu memacu saya untuk lebih bersemangat lagi. Bukannya saya tambah down gitu ya, saya terpuruk, bukan. Justru dari situ timbul keinginan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Saya kena musibah, ancur-ancuran, habis gitu ya, karena apotek. Jadi saya juga mau bangkit lebih kuat lagi dengan apotek. Dan alhamdulillah itu sambil mengajar gitu ya, dan ya sambil mengajar. Jadi Allah ngasih jalannya tuh, ya sudah kamu fokus ngajar dulu, ngajar di mana-mana kan jadinya, di Kuningan, Cirebon, kemudian dulu waktu Akfar juga masih boleh apoteker ngajar di Akfar gitu, Akademi Farmasi, sebelum ada undang-undang guru dan dosen, saya sempat ngedosenin juga gitu di tahun 2009 atau 2010. Dia sempat ngedosenin, jadi ngedosenin juga, ngajar juga di mana-mana. Jadi yang tadinya terpuruk gitu ya secara ekonomi bisa tertutup, hutang-hutang lunas. Nah dari situ muncul lagi tuh penyakit lama, keinginan untuk usaha. Kalau saya bilangnya penyakit lama, keinginan untuk membuka usaha lagi. Jadi buat saya bikin apotek itu kayak racun gitu, nagih gitu ya, nagih terus, hayo bikin lagi, hayo bikin lagi. Walaupun dengan dana lebih terbatas lagi kan, karena sudah posisi dari minus kalau sekarang. Kalau dulu awal-awal buka kan dari yang punya tabungan gitu ya, yang punya tabungan. Nah sekarang posisinya minus, tapi saya punya keinginan yang kuat untuk buka apotek. Nah justru setelah saya pelajari, ternyata modal, uang, investor itu bukan apa-apa gitu ya, bukan segalanya kalau mau berwirausaha. Jadi wirausaha itu mental ya, menyiapkan mental yang lebih kuat, kemudian lebih siap menerima tantangan, itulah wirausaha. Saya punya pengalaman itu dari kejadian kena musibah. Saya nggak punya uang gitu kan ya, saya tidak punya modal, tapi saya punya tekad yang jauh lebih kuat kan. Ya, akhirnya dengan segala keterbatasan lah, gitu ya, saya memulai lagi. Jadi penyakitnya muncul lagi tuh Wildan. Juga teman-teman ada siapa ini, Mbak Fauzia, Sasi, salam kenal ya. Ini saya gurunya Wildan di SMK. Ya Bapak. Jadi ceritanya ini dulu ya, lagi metode ceramah nih perkuliahannya. Mohon izin ya, saya cerita dulu. Nah, dengan modal yang jauh lebih terbatas, Wildan. Jadi saya ke sekolah, ke rumah itu kan melewati beberapa tempat gitu ya, yang menurut saya itu dari sisi bisnis kayaknya ini ada beberapa tempat yang bagus gitu ya, untuk membuka lagi usaha apotek.
Karena dari 2 apotek itu saya banyak belajar tentang tempat yang ideal gitu ya untuk membuka usaha. Begitu ada kesempatan, ada satu tempat gitu ya, kios ya, waktu itu kios lah. Tadinya bekas apotek gitu ya. Tadi waktu saya saya kan ngambil rumah gitu ya di daerah, di perumahan di Tuk Modal. Awal-awal saya di perumahan tuh saya lewat situ gitu ya, di satu tempat itu masih ada apotek gitu. Nah, kemudian tiba-tiba apotek itu tutup. Dan itu saya tahu persis yang punyanya siapa gitu kan ya. Kemudian yang punya apoteknya juga siapa gitu ya. Jadi akhirnya begitu tutup, saya malahan ngedatengin yang punyanya gitu. Itu kenapa tutup? Kemudian kalau misalnya saya lanjutin bagaimana kan gitu ya. Sama yang punya tempatnya ya oke, silahkan dilanjut, dibuka lagi. Ya tutupnya ya hampir setahunan lah gitu ya. Kalau saya buka di situ juga kan nggak enak karena masih ada apotek gitu ya. Tapi begitu tutup, dan menurut saya itu lokasi yang paling pas ya waktu itu menurut saya, karena saya juga sambil bolak-balik ke situ gitu ya, sambil pulang ke rumah, sambil setelah ngajar gitu. Akhirnya saya minta izin buat ngelanjutin usaha di situ. Nah dari nol gitu kan, dari bangunan juga nggak ada apa-apanya, saya sedikit direnovasi sedikit gitu ya, karena keterbatasan dana gitu ya. Jadi waktu itu saya punya uang kurang lebih 7 jutaan ya. Dengan modal 7 juta, bayangin. Bayangin, nggak masuk akal pokoknya. Modal 7 juta gimana caranya bisa jadi apotek. Jadi 7 juta itu hanya cukup untuk nyewa tempat. Oke, 7 juta. Kemudian bulan berikutnya saya nyiapin sambil ngurus perizinan ya. Jadi perizinan waktu itu di tahun 2009 ya, 2010 itu lumayan agak panjang. Beda dengan waktu tahun 2007 yang saya cerita gampang sekali kan gitu ya. Ini lumayan panjang perizinannya. Karena sudah diberlakukan PBG, IMB harus ada gitu kan ya. Makanya tadi Wildan, PBG, NIB gitu ya. Itu bagian-bagian dari berkas perizinan. Nah, jadi yang lama itu ngurus PBG-nya, IMB ya, izin mendirikan bangunan waktu itu. Kalau sekarang PBG namanya. Dan itu harus diurusin sendiri, bukan sama yang punya rumah. Yang punya rumah kan, yang punya kios ya ngapain juga ngurusin. Saya nggak ada kepentingan kan gitu ya. Jadi silahkan diurus sendiri kan gitu. Jadi saya ngurus perizinan PBG-nya. Jadi singkat cerita, sambil ngurus perizinan PBG, setiap bulan tuh saya tambahin peralatan gitu ya. Mulai etalase 1 biji, kemudian rak di belakang 1 biji. Bulan berikutnya saya nyiapin obat-obatan bebas dulu, sambil dibuka spanduknya. Mohon doa restunya gitu ya. Di sini akan segera dibuka apotek. Padahal itu belum apotek dan belum ada karyawannya gitu ya. Saya sendiri yang jaga gitu. Jadi pulang kerja tuh saya sambil beberes gitu ya. Saya buka, kemudian ada orang nanya kan gitu ya. Ada orang nanya, "Oh ini mau jadi apotek ya?" gitu. Iya betul. Kalau sekarang sih masih nyiapinnya obat biasa, obat warung kan gitu ya, obat-obat bebas sama obat warung, di toko kelontong juga ada. Jadi saya nggak masalah gitu kan ya menjual itu karena obat bebas. Apalagi saya juga punya kompetensi, saya apoteker gitu. Jadi saya nggak takut dipermasalahkan orang dinas, orang badan pom, walaupun belum punya izin. Karena saya berpendapat di luaran sana lebih parah lagi, toko kelontong digabung gitu kan ya dengan obat-obatan. Saya hanya menunggu proses perizinan, dan obatnya pun bukan obat-obat yang harus dijual di apotek gitu. Jadi obat bebas ya, sambil ngobrol kemudian memberikan sedikit edukasi ke pasien. Akhirnya di situ orang udah tahu, padahal apoteknya belum ada.
Tapi orang udah tahu di situ bakalan ada apotek dan sudah dibuka melayani pelayanan obat bebas gitu. Bulan berikutnya lagi saya nambah etalase. Kemudian saya nambah karyawan. Karena target saya itu karena belum buka apotek, belum jadi apotek, masih ngurus perizinan. Tapi saya juga harus bisa ngegaji karyawan kan gitu ya. Jadi harus nambah persediaan obat. Jadi gaji karyawan itu ya dari penjualan obat itu dulu. Jadi saya sambil bekerja, saya bukan orang yang begitu berwirausaha kemudian harus melepas gitu ya semua kegiatan mencari nafkah yang lain gitu ya. Saya bukan tipe orang yang seperti itu ya. Jadi boleh silakan kalau mau, saya selalu mengajarkan ke teman-teman tuh boleh silakan teman-teman sambil kerja dimanapun jadi apapun gitu ya. Silakan jangan dilepas dulu karena apotek itu ya masih bisa gitu ya sambil bekerja di tempat yang lain gitu. Apalagi sumber penghasilannya kan dari kita bekerja itu gitu ya. Kita bukan pewaris gitu ya yang punya harta banyak, bukan. Tapi kita merintis usaha. Jadi silakan nyari uang gitu ya, untuk modal itu dari mana saja. Walaupun harus sambil bekerja, silakan nggak masalah. Tapi ini usahanya usaha yang pelan-pelan, resikonya memang ada, tapi bukan musiman gitu ya. Bukan musiman, bukan kayak kuliner. Begitu viral langsung rame, tapi setelah nggak viral langsung tutup gitu ya. Itu bukan seperti itu. Jadi kalau farmasi itu dibutuhin oleh orang gitu kan, walaupun presentasinya nggak banyak. Tapi dalam sekian cakupan wilayah gitu ya, pasti orang butuh obat gitu, walaupun nggak banyak. Jadi sampai kapanpun obat itu ya dibutuhin, farmasi itu dibutuhin. Itu yang memang harus ditanamkan gitu ya untuk para calon pengusaha farmasi. Jadi nanti siapa yang memulai duluan gitu ya, karena ini semua orang butuh obat, nanti dia akan menikmati hasilnya juga duluan. Dibandingkan ntar nanti besok lagi buka usahanya ya kapan mau bisa menikmati hasilnya kan gitu, karena nggak pernah memulai gitu. Ya, jadi alhamdulillah segala resiko saya hadapi lah gitu ya. Dengan pengalaman yang sebagai karyawan, kemudian sekaligus juga saya sambil bekerja di tempat yang lain. Bentar ya, beneran ada yang orang dan nama apotek pun berganti-ganti gitu ya. Dulu kalau awal-awal saya masih stok idealis gitu ya, nama ini proyek ideal gitu kan, proyek pribadi gitu ya. Jadi saya pengen semuanya mengikutin apa kata saya sesuai dengan teori gitu ya. Nama apotek pun nama anak saya kan gitu ya. Nah kemudian setelah penggalian yang panjang, termasuk branding nama juga harus mengikuti gitu ya. Kalau pengen namanya dikenal luas dan cakupannya tidak hanya untuk satu wilayah saja dan bukan proyek yang betul-betul memunculkan keinginan individu gitu kan. Ini kan dari keinginan pasar gitu. Kita harus bisa membaca keinginan pasar gitu. Yang lebih menjual itu yang namanya harus juga mengikuti keinginan pasar kan. Jadi akhirnya saya ganti nama Farmasia gitu. Jadi Farmasia itu diambil ya karena saya orang farmasi juga kan ya, diambil dari istilah bahasa Latin kan ya, farmakon, farmacia kan aslinya gitu. Farmakon, farmacia yang artinya semua hal yang berkaitan dengan obat-obatan. Itu ada di sejarah farmasi dan farmacia. Akhirnya Farmasia karena saya orang farmasi. Tapi juga namanya ya nggak asing gitu ya, Farmasia gitu. Nah akhirnya alhamdulillah saya konsisten di apotek, walaupun ya pada saat pertama buka kan ya seperti itu gitu ya, keuntungannya sedikit. Dan kenapa saya banyak membuka cabang?
Karena kalau keuntungannya sedikit dan hanya satu tempat ya cuman dapat segitu-gitunya gitu ya. Jadi kalau mau pengen lebih ya harus punya banyak cabang ya, harus berjejaring gitu. Dan dengan berjejaring itu sebenarnya juga membantu di pendistribusian obat gitu ya. Membantu di pengadaan obat. Kita beli satu partai besar gitu ya, pasti itu dapat diskon besar. Kemudian cara menghabiskan barangnya juga kan jadinya lebih mudah dengan berjejaring, tinggal dibagi ke beberapa tempat gitu. Akhirnya beban pengadaan itu juga bisa diminimalisir. Ya, saya kira seperti itu dan awal-awal kenapa saya berkecimpung di bisnis farmasi. Dan itu berbarengan dengan saya memulai ngajar juga di Farmasi Muhammadiyah dan jadi saya mulai ngajar juga di tahun 2007. Saya mulai ngajar di tahun 2007 di Farmasi Muhammadiyah. Sewaktu saya di Kimia Farma, saya malah ngajarnya bukan di Muhammadiyah, di tempat yang lain gitu. Sambil di Kimia Farma saya ngajar. Gitu. Kemudian setelah selesai di Kimia Farma, saya hanya fokus ngajar di Muhammadiyah saja. Gitu. Jadi mungkin ini berkah ya, berkah dengan mengajar, berbagi ilmu, dapat pahala, juga ternyata ada keberkahan lain gitu. Ada rezeki yang terus mengalir. Orang-orang pada kesusahan mencari karyawan. Kalau saya kira-kira karyawannya gampang nggak Wildan? Mas Aji. No. Siapa lagi, Pak? Karyawan saya 90% lah ya, itu alumni, murid-murid saya sendiri. Termasuk apotekernya. Murid saya yang udah jadi apoteker juga ada yang gabung dengan saya, kerjasama dengan saya. Jadi saya ngumpulin banyak alumni di apotek saya tuh. Jadi harusnya mungkin namanya apotek alumni mungkin ya. Harusnya Nantinya kurang Apotek menjual ya. vokal SMF Muhammadiyah. Iya. Dan sekarang saya diminta sama ibu kepala sekolah buat bikin apotek di sekolah dan di depan. Jadi yang tadinya bisnis center tuh ya, yang depan masjid tuh. Iya, Nah, di situ sampingnya masjid. mau dijadikan apotek sama saya dan saya diminta jadi itunya yang ngurusnya gitu dari awal. Ya alhamdulillah akhirnya dapat kepercayaan, berkah gitu ya, rezeki juga mengalir gitu. Oke, dari teman-teman nih, Kira ada yang itu. mau ditanyain nggak ke Pak Tatang? Jadi itu awal kenapa saya akhirnya eh, memberanikan diri gitu ya, membuka usaha di apotek. Mangga yang lainnya barangkali pengen berdiskusi, pengen sharing-sharing pengalaman atau pengen nanya-nanya ke depan, pengen rencananya mau ngapain gitu ya, silakan. Bapak izin bertanya sebelumnya, maaf. Boleh, boleh. Perkenalkan nama saya Fauzia. Di sini saya akan bertanya bagaimana cara Bapak menjaga mental saat awal buka apotek, kan banyak pesaing ya Pak. Jadi Bapak biar nguat-nguatin itu mah di apotek sana misalnya kayak banyak yang jualan gini. Gimana cara Bapak biar kayak gak apa-apa nanti juga bakal banyak kesini misalnya gitu Pak. Makasih Pak. Ya sama-sama Mbak Fauzia. Dari mana Mbak Fauzia? Dari Bandung? Dari Garut. Oh dari Garut. Orang Sunda juga. Ini Sunda semua tah. Sasi juga orang Sunda. Sunda Bapak. Nah, Jawab Wildannya sendiri, Sunda Pak. kan Wildannya? Jawa, Pak. Wildan dari mana sih? Ke tim Jawa, Pak. Bukan dari Cirebon kan Wildan tuh aslinya mah. Sebenarnya mah lahir mah Cirebon, Pak. Cuman sempat lama di Bogor, Orang terus tua. balik lagi ke Cirebon gitu. Cirebonnya saya Cirebon Oh. Jawa, Pak. Cirebon Jawa. Iya. Nanti belajar bahasa Sunda tuh di Bandung. Iya, Sundanya udah, Pak. harus. Udah bisa. Dikit-dikit Mantap. lah. Saya coba jawab ya.
Mbak Fauziah dari Garut. Iya, Pak. Jadi saya tuh untuk bisa tetap bertahan, bagaimana menyiapkan mentalnya gitu ya, supaya nggak down, nggak merasa sendirian gitu ya. Jadi ya begitu kita terjun di usaha farmasi, ya eh, ya kita juga harus totalitas kan ya, harus totalitas, walaupun eh, ya, bukan berarti semua apa ya, semua halnya bisa dilakukan di apotek gitu ya. Bukan berarti buka tutup apoteknya harus selalu saya, bukan. Itu untuk pelaksana oke gitu ya. Maksud saya itu pemikiran gitu ya. Jadi totalitas saya itu di konsep, di pemikiran, supaya tetap bertahan, tidak kena mental gitu ya, supaya bisa bersaing. Ya pergaulan, pertemanan, eh, ya harus juga dengan orang-orang yang satu visi gitu. Jadi kalau apoteker, saya apoteker gitu ya, ada komunitasnya kan gitu ya, ada organisasi profesinya. Nah, saya aktif di IAI, dulu saya pernah jadi sekretaris. Kemudian di sekolah juga banyak para apoteker gitu ya. Ya, jadi memang kita sendiri harus eh, totalitas secara pemikiran gitu ya, secara pemikiran. Justru saya yang juga kadang gitu ya, kalau di sekolah saya yang suka ngomporin gitu ke teman-teman, ayo apoteker tuh bisa, apoteker tuh harus punya apotek. Bahkan saya bikin jargon sendiri gitu ya. Sampai ada teman saya tuh kepanasan dan akhirnya ke kepancing gitu ya. Akhirnya ikutan gitu. Jadi saya gini jargonnya. Belum dikatakan apoteker kalau belum punya apotek. Jadi kalau kamu bekerja di industri, kamu bekerja di distribusi, kamu bekerja jadi guru, kamu tuh belum jadi apoteker. Itu hanya sebagai pelarian aja kan. Kamu belum menjiwai seorang apoteker. Kalau belum punya apotek, karena sebenarnya disitulah tantangannya sebagai apoteker tuh. Sok bisa nggak nerima tantangan sebagai apoteker? Nah akhirnya ada tuh teman yang sampai ya sama kayak saya gitu ya, saya nggak punya modal. Alah itu mah masalah teknis gitu kan. Yang penting niatnya dulu, yang penting mentalnya dulu, mental apoteker pengusaha saya bilang. Mau nggak, bisa nggak, sok berani nggak kan gitu. Alah kata saya tuh kalau belum punya apotek sendiri mah itu masih bukan apotek. Akhirnya sampai dia memutuskan eh, ekstrim lah, lebih ekstrim ya, keluar dari apotek yang dia kerja, kemudian dia menjual mobil. Dia menjual mobilnya karena dia punya modal kemungkinannya dari mobil. Udah berkeluarga kan, udah berkeluarga. Kalau ngejual rumah juga saya menahan, jangan, kalau ngejual rumah mah jangan. Tapi sok modal dari yang lain gitu. Juga nggak menyarankan untuk minjem dulu gitu. Akhirnya ya sudah nih ada mobil, ya sudah silakan. Tapi beneran ya saya nanti dibantu. Saya kalau udah ngomong kayak gini, saya tanggung jawab. Saya bilang. Akhirnya saya bimbing gitu. Saya bimbing. Dan alhamdulillah sekarang udah punya apotek sendiri, dia praktek sendiri, dan jadi eh, circle-nya saya gitu ya. Jadi circle-nya saya, jadi pertemanan di komunitas yang lebih intens lah gitu ya. Sampai bulu tangkis ya, olahraga kan saya kan bulu tangkis ya. Jadi di klub bulu tangkis bareng juga gitu ya. Usaha apotek juga bareng juga. Di IAI juga ketemu lagi gitu ya. Akhirnya ya sudah, jadi satu visi gitu ya. Satu visi pemikirannya. Dan sekarang kalau mau, dia udah kebeli lagi mobilnya. Udah beli lagi mobilnya.
setelah berapa tahun ya, berarti ya 4 tahun lah ya. Setelah 4 tahun, alhamdulillah dia sudah bisa beli mobil lagi. Jadi apa yang saya katakan menurut dia tuh emang bener gitu. Nah, jadi untuk menjaga mentalitas sebagai pengusaha farmasi itu ya memang wajib gitu ya, penting gitu. Jadi dengan cara eh, apa namanya pertemanan ya, circle, membuat pertemanan yang satu visi itu penting gitu ya. Yang kemudian jangan lupa, yang kedua itu kita ini kan makhluk gitu kan ya, makhluk biasa, ada yang mengatur. Semuanya tetap dengan ridhonya kan gitu. Jangan pernah jauh dari Allah lah gitu ya. Jadi saya dulu ya memang sambil nulis itu ya saya menyendiri gitu ya. Saya menyendiri, banyak menyendiri, banyak istilahnya berkeluh kesah, banyak sholat, banyak zikir. Gitu. Nah, ya alhamdulillah akhirnya diberikan jalan, dan Allah itu pasti ya akan memberikan jalannya kan gitu ya. Kita tuh hanya dituntut untuk berusaha kan gitu ya, dan biarkan Allah yang mengatur gitu. Saya nggak pernah tahu bakal ada COVID kan gitu ya. Siapa yang nyangka bakalan ada COVID di tahun 2019? Dan ternyata itu adalah titik balik keberhasilan usaha yang saya rintis ini. Yang awalnya tadi ya keuntungan kecil gitu ya, kemudian udahlah jadi farmasi itu cuma bisa untuk menopang ya kebutuhan keluarga seadanya gitu kan. Tapi siapa yang menyangka kan tiba-tiba jalannya tuh Allah kasih COVID kan gitu. Yang mana orang lain COVID tuh jadi apa? Jadi musibah tak Wildan. Dengan adanya COVID tuh jadi musibah buat orang lain. Tapi ternyata buat saya pengusaha farmasi itu adalah berkah. Jadi di tahun 2020-2021 pada saat COVID meledak gitu ya, orang-orang pada gulung tikar ya, dari sisi usaha nih ya, orang pada gulung tikar, perusahaan besar, perusahaan kecil itu pada gulung tikar. Hanya ada dua yang tetap bertahan kan gitu ya, bidang kesehatan sama bidang teknologi informatika. Kesehatan dan teknologi informatika itu yang tidak kena imbasnya negatif, imbas negatif dari COVID. Tapi farmasi, kesehatan itu malah berkah. Banyak orang yang kena COVID, rumah sakit rame. Malah rumah sakitnya jadi membludak, over gitu ya, over kapasitas. Tapi juga buat tenaga kesehatan yang lain juga memang banyak juga yang mengeluh ya. Yang kena COVID nggak sedikit loh yang meninggal, dokter sepuh ya, dokter spesialis, termasuk karyawan apa namanya, waktu itu masih ada dokter praktek kena COVID juga. Saya juga kena COVID udah 3 kali, karyawan saya. Apotek sempat tutup 1 minggu karena semuanya kena COVID gitu. Tapi setelah itu ya alhamdulillah kayak panen raya kan gitu ya. Berkah, semuanya berkah, omset meledak gitu ya, bisa berapa kali lipat gitu, 200%, 300% omset. Jadi yang perlu disiapkan mental, kemudian circle gitu kan ya, komunitas. Jadi yang dulunya misalnya kita masih suka nongkrong, main-main, nggak jelas gitu ya. Kalau sudah mau jadi pengusaha, memulai usaha, menjadi seorang entrepreneur, ya harus mulai dikurangin hal-hal yang bersifat mengeluarkan pembiayaan gitu ya, mengeluarkan uang. Nongkrong kan minimal beli kopi di kafe lebih mahal daripada bikin kopi di rumah kan gitu. Nah itu juga harus disiapkan mental seperti itu. Jadi hindarilah hal-hal yang seperti itu. Ya bergaulnya dengan orang-orang yang supaya mental kita tetap di jalurnya kan gitu ya.
supaya mental kita tetap terjaga. Selanjutnya ya serahkanlah ke Allah gitu, biarkan Allah yang menuntun jalannya. Dan alhamdulillah di tahun 2021 ke sini kan sampai farmasia jadi 4 kan. Harusnya jadi 5, yang satu ditutup. Jadi termasuk sampai sekarang juga masih ada yang harus saya tutup. Ya buat saya sih tidak ada masalah. Tutup buka apotek itu nggak ada masalah. Jual beli apotek saya udah biasa. Jadi yang penting saya terus berusaha membuka cabang ya, buka cabang sambil memperbaiki yang sudah ada. Dulu apotek saya belum komputerisasi, belum pakai aplikasi, belum pakai sistem informasi manajemen gitu ya. Sekarang ya harus gitu. Dulu aplikasinya tidak online, sekarang harus online. Sekarang trennya lagi penjualan di TikTok gitu ya, online. Ya, saya lagi menuju ke arah sana gitu. Saya nyiapin karyawan saya harus punya akun sekarang, HP admin di apotek itu sekarang harus punya akun TikTok gitu. Harus sering upload, harus sering bikin konten ya edukasi tentang apotek. Jangan curhat di TikTok, jangan. Tapi bikin TikToknya buat jualan. Saya malahan menyarankan gitu ke karyawan, ayo sok anak muda kekinian ya harus melek TikTok gitu. Karena TikTok lah sekarang yang mendukung penjualan online. Seperti itu ya. Saya kira Mbak Fauzia. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi Dari Sasi, kira-kira? mungkin dari Sasi ingin bertanya. Bapak, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sasi Iklima Kurnia, sebagai mahasiswa farmasi dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Izin bertanya Bapak, dukungan apa yang diberikan keluarga terhadap usaha apotek yang sedang Bapak tempuh saat ini? Apakah mungkin dari sisi materi maupun non materi Bapak? Atau mungkin keduanya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sasi. Dukungan keluarga adalah segalanya ya. Terutama saya kalau sudah menikah, punya keluarga, semua hal yang saya kerjakan kan pada akhirnya untuk keluarga. Jadi keluarga adalah segalanya. Ya, dan di keluarga kecil saya, ya alhamdulillah untuk dukungannya lebih ke banyak ke moral ya, ke moralnya lah. Kalau materi, insya Allah justru keluarga semua materi ya dari usaha apotek ini gitu, sampai bisa menyekolahkan di sekolah yang terbaik, di sekolahnya Wildan nih sekolah terbaik di Sumeneb waktu SD-nya, SD SMP gitu. Ya saya nggak apa-apa buat anak-anak kan, dan itu semuanya bukan dari gaji gitu. Kalau mengandalkan gaji sebagai pengajar, ya apalagi di swasta gitu ya, tidak ada tunjangan dan lebih ke pengabdian sukarela sosial gitu ya. Ya saya tidak mengambil materi dari situ. Justru dari usaha gitu ya. Dari usaha saya bisa sedikit berkontribusi ke pendidikan, ke sekolah. Saya bisa membiayai semua pendidikan anak-anak di sekolah yang terbaik gitu. Ya istri walaupun kerja, istri saya apoteker juga, kerja di rumah sakit. Sekarang alhamdulillah sudah P3K gitu ya. Ya tidak untuk pengembangan usaha kan gitu ya. Dia hanya untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian ya keperluan mungkin pribadi gitu ya untuk istri saya gitu. Jadi saya tidak mau gitu ngambil atau meminta materi gitu ya dari hasil kerja istri saya nggak mau. Justru materi yang saya dapatkan dari hasil kerja itu untuk keluarga, termasuk istri anak. Jadi insya Allah dukungan moral lah yang lebih penting ya. Dukungan moral, jadi kalau saya pengen ngurus apotek, ngurus perizinan, mau buka usaha, tolong didukung gitu kan ya. Jangan sampai malah udah ya cukup, jangan buka lagi. Nah itu kata-kata yang
tidak saya harapkan gitu ya kalau saya harus berhenti, karena buat saya ini kayak kayak nyandu gitu ya, buka apotek itu buat saya kayak, saya lebih seneng buka apotek gitu ya, saya lebih mudah buka apotek, saya sehari semalaman gitu ya bisa jadi nyiapin berkas gitu ya, administrasi buat nyiapin apotek, dibandingkan misalnya gitu ya saya harus menyiapkan RPP yang lebih detail gitu untuk mengajar gitu ya. Saya lebih senang disuruh ditantang, di challenge untuk menyiapkan administrasi untuk membuka apotek, karena memang kayaknya saya tuh di situ gitu lebih nyamannya, lebih menguasainya. Jadi kalau buka apotek udah kayak kecanduan saya tuh udah. Makanya jangan sampai eh, keluarga gitu ya menghalang-halangi atau eh, apa ya, menghambat lah gitu ya, bahasa kasarnya menghambat saya untuk membuka cabang-cabang berikutnya, karena saya masih punya rencana gitu ya, buka banyak cabang. Mimpi saya itu setelah ada 10 outlet gitu ya, setelah ada 10 outlet saya akan menyiapkan distributor sadis ya, distributor kecil dulu gitu. Dan itu masih lingkupnya ya farmasi gitu. Jadi saya harus naik level kan gitu ya, bukan hanya pengelola apotek, saya harus bisa lebih tinggi lagi gitu levelnya. Saya mengelola beberapa apotek dan distributor untuk kebutuhan apotek saya sendiri kan. Bahkan walaupun mungkin nanti tidak selesai dengan saya gitu ya, mungkin bisa saya teruskan gitu kan ke anak-anak saya kan gitu. Ini kan usaha yang tadi saya bilang bukan usaha musiman gitu ya, bukan usaha yang setahun 2 tahun, tapi usaha yang jangka panjang, bisa diturunkan ke anak cucu. Dan kalau saya punya mimpi yang lebih besar gitu ya, ya insya Allah walaupun tidak selesai dengan saya, bisa dilanjutkan oleh anak saya gitu kan gitu ya. Jadi dukungan moral, yang penting dukungan moral gitu ya bahasa sih. Penting, itu sangat penting sekali. Doa dari keluarga, orang tua, istri, anak-anak itu menambah energi lah buat melanjutkan lah usaha, berwirausaha Baik, ini. baik Bapak, terima kasih. Nggak kerasa Wildan, udah jam 10.45 ya. Iya Pak, ini list pertanyaannya sebenarnya masih lumayan banyak ya. Masih panjang ya, Eh, masih eh, sok dipersingkat aja iya Pak, jawabannya kita nanti. kita kejar waktu Jumatan ya Pak, karena kita lagi. Ya boleh, Iya, mangga Wildan. sok mangga Fauziah, barangkali ya ada yang mau ditanya. Bapak, saya mau bertanya, apa manfaat ilmu kuliah buat kita di kedepannya? Jadi manfaat kepake maaf Bapak, apa manfaat ilmu kuliah bagi kita buat diterapin di kehidupan sehari-hari gitu? Oke, ke inilah pertanyaannya bisa ke cerna lah. Ya, manfaat kalian belajar gitu ya, memahami basic dasar farmasian, pastinya itu sangat bermanfaat ya, sangat mendukung ya untuk kita bisa lebih percaya diri pada saat kita menjalani kehidupan yang sebenarnya kan gitu. Kalau di sekolah, kuliah, belajar teori ini, belajar teori itu, ya memang harus ya, karena itu sebagai basic atau dasar untuk kita bisa mengaplikasikan atau menerjemahkan gitu ya keinginan kita, misalnya di dunia farmasi gitu ya. Saya pengen usaha farmasi, apotek. Kalau nggak punya basic farmasi, dasar-dasar teori yang dipelajari di sekolah, pasti akan selamanya merasa nggak yakin gitu ya. Bener nggak sih apa yang saya kerjain, apa yang saya sampaikan, kemudian saya memberikan edukasi ke pasien, ke masyarakat itu sesuai dengan ilmunya nggak sih kan gitu.
Tapi kalau kita punya basic itu, ya insya Allah itu sangat bermanfaat sekali gitu ya. Itu akan menambah kepercayaan diri kita, kemudian bisa membuat konsumen, pasien, orang yang membutuhkan informasi juga jadinya eh, lebih percaya kan dari sumbernya, dari orang farmasinya sendiri kan, dibandingkan misalnya yang melayaninya ownernya bukan orang farmasi, kan bisa aja salah kan. Tapi kalau kita orang farmasi, kemudian usahanya menjalani kehidupannya melayani gitu ya masyarakat di bidang kesehatan, di bidang farmasi, ya itu sudah sangat mendukung, itu sudah sangat tepat sekali. Emang harus seperti itu. Ilmu farmasi itu akan terus ya digunakan, akan terus kepakai. Itu bagian dari ilmu kesehatan. Contoh kecil, misalnya di rumah gitu ya, ada anak kita sakit, kalau kita bukan orang farmasi, mungkin akan kebingungan cara mengobatinya gitu ya, cara mengatasinya. Yang ada mungkin panik, langsung dibawa ke dokter dan langsung ke spesialis, barangkali seperti itu ya. Padahal misalnya cuman batuk biasa gitu, itu lagi musim flu gitu ya. Karena kita punya basic farmasi ya, kita obatin sendiri dulu, swamedikasi untuk orang-orang terdekat kita dulu atau untuk kita sendiri kan gitu. Nah itu kan dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu, sangat bermanfaat. Bahkan mungkin kalian juga akan dijadikan sumber ya atau tempat bertanya orang-orang di luar sana, orang-orang awam. Dari tingkat SMK aja waktu Wildan sekolah kan seperti itu Wildan. Kalau di rumah pasti kalau nanya obat pasti ke Wildan. Nih lagi meler, nih lagi pilek, nih lagi demam, Wildan obatnya apa? Walaupun Wildan waktu itu mungkin belum tahu gitu ya, tapi ini basic saya gitu ya. Tapi ini saya harus tahu, maka dengan segala upaya mungkin akan mencari tahu. Ya, akhirnya juga tahu dan bisa gitu ya mengatasi masalah sehari-hari, hal-hal kecil kan hal-hal kecil ya, sehari-hari yang kemungkinan akan ketemu gitu ya di keluarga, di masyarakat atau di lingkungan yang jauh lebih besar. Jadi itulah saya kira manfaat kita belajar ilmu farmasi ya, basic kita gitu ya untuk kedepannya. Saya kira itu ya, Mbak Fauzia. Baik, Pak. Makasih. Nah, kalau dari saya nih Pak, Bapak kan membuka apotek itu kan sudah sangat lama sekali ya Pak. Pasti kan ada peningkatan apa ya, seperti peningkatan ilmu bertahap gitu tiap tahun atau tiap bulan dalam berwirausaha gitu Pak. Itu apakah Ya. ada gitu peningkatan keilmuannya gitu Pak? Oh ya, terima kasih pertanyaannya. Pastinya setiap hari belajar kan kita tuh ya. Tapi bukan berarti harus belajar ilmu farmasi terus, bukan. Banyak hal yang bisa kita pelajari di luar sana. Kalau ilmu kefarmasian kita bisa jadi banyak tahu dengan membaca buku-buku farmasian kalau lagi di apotek, kalau saya di sekolah gitu ya. Atau misalnya saya melanjutkan S2, saya belajar lagi kan gitu ya, ilmu kefarmasian. Nah, kemudian ada satu hal yang mungkin karena saya terjun di wirausaha gitu ya, yang setiap hari saya pelajari, ilmu yang akan terus kita dapat gitu ya, kita harus mempelajarinya. Ya ilmu tentang kehidupan itu gitu ya. Bagaimana kita kalau di wirausaha gitu ya, yang tadinya nggak tahu masalah perizinan gitu ya. Ya kan waktu di Kimia Farma kan nggak pernah ngurusin perizinan. Waktu saya jadi karyawan, saya tahu beres, tinggal praktek nyaman, melayani pasien selesai. Tapi begitu terjun di wirausaha, ilmu kewirausahaannya yang terus harus dipelajari, harus diupdate gitu ya. Karena tanpa kita belajar, tanpa kita menyesuaikan dengan lingkungan, ya mustahil kita bisa bertahan gitu ya. Kita bisa
mengembangkan ya usaha. Mungkin cuman bisa di satu tempat saja selesai karena kita tidak pernah mau belajar. Tapi dengan terus mau belajar ilmu kewirausahaan, belajar dari teman-teman, belajar dari pengalaman kan ya, belajar tuh bisa dari mana saja. Nambah ilmu dari sisi perizinan kan nggak pernah diajarin di sekolah juga. Ngobrol dengan orang yang sudah duluan berwirausaha, walaupun bukan di farmasi, itu adalah ilmu buat kita gitu. Karena pasti sedikit banyaknya ada yang dapat kita ambil gitu ya, walaupun itu tidak secara langsung berkaitan dengan ilmu kefarmasian. Jadi ilmu tentang apa kehidupan lah ya, saya kira yang akan terus kita dapat dan terus harus kita pelajari, belajar sepanjang hayat ya itu. Saya kira seperti itu. Banyak banyak hal yang kita pelajari. Juga kan kalau nama juga apotek ya Pak, pastikan networkingnya tuh banyak gitu relasinya. Kayak misal mungkin Pak Tatang Ya. kerjasama dengan PBF A atau B gitu Pak, atau networking dengan Ya. apa saja gitu Pak. Oh ya, untuk di jaring networking itu eh, untuk di usia bisnis farmasi ini kita bisa dengan distributor ya, kemudian sesama apoteker yang berkecimpung di apotek juga, kemudian juga saya juga ikutan apa namanya jualan apa ya online atau jualan eh, kosmetik, makanan minuman kesehatan, susu, madu, dan itu beda sekali basicnya gitu ya. Ada yang memang dia sebagai motivator, sebagai coach di apa namanya kelas-kelas entrepreneur, itu saya berkumpul juga, bertemu juga dengan mereka gitu. Mereka menawarkan produk yang kemungkinan bisa di mix dijual di apotek dengan obat-obatan, ya saya terima. Madu, herbal, ya semuanya saya berjejaring dengan mereka. Ya kalau PBF mah udah pastilah gitu ya. PBF, ya itu saya ngobrol dengan para pelaku PBF, salesman, kemudian eh, yang punya produk di luaran gitu ya. Akhirnya kebuka pikiran saya tuh bahwa dengan kondisi saya yang sekarang punya outlet, ada kemungkinan gitu ya, saya juga bisa mengembangkan usahanya bukan hanya apotek saja kan gitu ya. Ternyata ada celah gitu, ada peluang juga untuk nanti ke depan harus juga mendirikan distributor kan gitu. Kemudian juga saya kepikiran nanti apoteknya bakal di franchise kan gitu ya. Itu kan adanya di kelas-kelas entrepreneur kan gitu ya. Ya saya bergabung juga, sering ikutan kelas kewirausahaan, seminar-seminar. Yang basicnya ya bukan farmasi, gitu. Yang basicnya bukan farmasi. Ya siapa aja lah pokoknya. Banyak jejaring networking yang sebetulnya bukan hanya dari farmasi. Dengan siapapun saya berjejaring, bergaul yang kalau sekarang sih memang kaitannya yang ada dengan kegiatan saya di apotek kan gitu. Tapi bisa dari berbagai basic lah. Gitu. Nah, Kira mungkin gitu. nah baik, terima kasih Pak. Mungkin juga apotek Farmasia atau apoteknya Pak Tatang ini pernah nggak sih Pak collab sama mungkin puskesmas di desa itu, atau Bapak pernah ngadain event apa sih di desa itu yang berkecimpung di program pemerintah mungkin Pak? Nah itu tuh Bapak mengadakan event apa mungkin kalau ada Pak? Oh iya, kalau yang diadakan di apotek untuk kegiatan sosial mungkin ya. Kalau ke masyarakat saya
kolaborasinya biasanya kebetulan saya di MPKU. MPKU tuh di Majelis Pembina Kesehatan Umat ya di Muhammadiyah tuh di PDM. Saya jadi bendahara lah. Di sana tuh ada dokter, ada perawat, kemudian ada bidan, pokoknya tenaga kesehatan yang lain lah gitu. Nah, saya sering berkolaborasinya tuh misalnya di kegiatan eh, pengecekan kesehatan gitu ya, gratis, atau misalnya di sunatan massal dengan MPKU tuh di sunatan massal ya, berkolaborasi di kegiatan sosial. Nah, saya di bagian obatnya, gitu. Saya di bagian edukasi penggunaan obatnya. Jadi dengan MPKU yang sering sih. Lewat klinik bisa gitu ya, lewat MPKU bisa. Kalau dengan puskesmas lewat IAI ya, dulu lewat IAI pernah dengan puskesmas itu eh, mengadakan apocil ya kalau nggak salah. Apoteker cilik ya. Jadi semacam edukasi ke masyarakat melibatkan puskesmas, kemudian ke sekolah-sekolah SD ya, sekolah-sekolah SD menjelaskan tentang apa ya waktu itu ya, ya ke SD tuh ya tentang ini ya, mengenalkan tentang kesehatan. Nah, kemudian ada apoteker yang diperkenalkan sejak dini, sejak kecil. Makanya ada duta apocilnya gitu, anak-anak kecil yang di apa ya, di drill bahwa apoteker tuh pekerjaan yang nanti bisa diambil gitu ya oleh anak-anak SD gitu, bukan profesi yang asing, bukan profesi yang nanti tidak diketahui gitu ya oleh banyak orang. Kan dulu kan seperti itu ya, apoteker tuh apalah gitu, nggak ngerti. Tapi sekarang dengan adanya apocil, mengenalkan apoteker sejak dini di SD, di TK gitu ya. Ya akhirnya mulai dikenal gitu, apoteker kan mulai dikenal. Itu kegiatannya, memperkenalkan kesehatan lah ke anak-anak SD dengan puskesmas, dengan MPKU, dengan klinik, kolaborasinya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Keren banget tuh. Nah, terus kalau itu kan kalau event kan skalanya besar ya, Pak. Nah, Hmm. ini lebih ke kepedulian sosial sih, lebih ke pasien Bapak. Kalau misal ada yang tiba-tiba pegel-pegel belinya super tetra gitu kan agak nyebelin gitu ya. Itu tuh Ya, ya. gimana tuh Bapak mengedukasinya terus efeknya atau dampaknya ke masyarakat yang lain, apakah sudah paham dengan penggunaan antibiotik atau penggunaan steroid dan lainnya gitu Pak? Oke, terima kasih pertanyaan Mas Wildan. Dan ini sebenarnya dulu cita-cita saya mendirikan apotek itu kemudian dengan konsep apotek masuk desa kan ya. Apotek saya itu semuanya di desa, makanya apotek Farmasia Cideng berarti di desa Cideng gitu ya. Apotek Farmasia Gesik itu adanya di desa Gesik. Apotek Farmasia Ciria itu di desa. Jadi semua apotek itu memang konsepnya masuk ke desa. Kenapa saya pilih desa? Dari sisi bisnis memang desa belum terjamah lah gitu ya. Perusahaan-perusahaan besar KF, K24 ataupun apotek lokal yang besar di Cirebon itu belum menyentuh itu gitu ya. Di satu sisi masyarakat pedesaan itu sudah banyak yang menggunakan obat-obatan dan salah gitu. Salah menggunakan obat-obatan. Kenapa? Karena mereka juga kan dapat obatnya dari mana? Dari mantri, kemudian dari warung, toko kelontong, yang semuanya itu punya resiko gitu ya. Toko kelontong mana mau tanggung jawab gitu kan dengan apa yang diberikannya. Mantri juga edukasinya saya kira ya seperlunya, setaunya mantri atau perawat kan gitu ya. Maka saya di situ eh, niat saya kemudian kenapa dibukanya di pinggiran gitu ya. Saya punya tujuan ingin mengedukasi gitu ya. Ingin mengedukasi penggunaan obat yang selama ini tuh belum tepat gitu di desa-desa, orang-orang awam tuh belum benar gitu.
beli tadi beli Supertetra 3 biji, beli amoksisilin cuman satu, kadang buat buat apa namanya, buat ternaknya, buat ayam gitu ya, buat hewan peliharaan gitu ya, ayam aduan tuh ya, kalau udah diadu tuh kan pakai antibiotik, mereka sampai tahu seperti itu, tapi itu tuh salah gitu kan ya, tapi itu tuh salah, makanya muncul hadir apotek farmasia tuh salah satu tujuannya itu pengen mengedukasi, memberikan informasi yang benar tentang penggunaan obat. Kalau ada yang minta antibiotik, sebelum saya kasih gitu ya, saya harus tahu dulu. Saya ajarkan ke anak-anakku, harus dipastikan dulu ini orangnya benar enggak menggunakan antibiotiknya, pemahaman tentang antibiotiknya sudah benar apa belum gitu. Kalau masih belum ini ya sudah diarahin ke obat yang lain. Emang betul kenyataan di masyarakat itu Dexa itu udah kayak obat dewa gitu ya. Ya mantri dokter kan kalau di pinggiran ngasih resep, dokter ngasih resep ya, ngasih obat ya pasti ada Dexanya. Nah kemudian datang ke apotek dicari lagi Dexa. Kalau saya pasti saya tanya, Bapak beli Dexa disuruh siapa, sakitnya apa? Ya dulu saya pernah minum Dexa, cocok, enak kan gitu. Nah sekarang sakitnya sama apa enggak gitu kan ya? Enggak, sekarang cuman gatel gitu ya, alergi. Nah, kenapa pakai Dexa? Ya dulu pernah gitu kondisinya hampir sama. Ya enggak, saya bilang. Dexa itu memang khasiatnya, saya jelasin dulu kan ya. Antiinflamasi, kemudian anti alergi, kan gitu ya. Kemudian sebagai obat racikan juga khasiatnya banyak. Tapi untuk kondisi Bapak sekarang alerginya yang sudah jelas lah gitu ya, bahkan mungkin disertai jamur, ya sudah tidak cocok kalau pakai Dexa kan gitu ya. Jadi kita arahin yang tadinya percaya banget dengan satu obat itu gitu ya, kan itu lebih ke akhirnya ke sugestinya gitu ya, percaya dengan satu obat gitu. Nah kita hilangkan, kita kasih edukasi kepercayaan yang seperti itu kan gitu. Kalau alergi ya sebaiknya menggunakan obat-obat anti alergi, banyak kok pilihannya, obat keras ada yang masuk ke wajib apotek, bahkan obat bebas terbatas juga ada sekarang gitu ya. Cetirizine itu kan masuk ke obat bebas terbatas sekarang, berubah dari tadinya obat keras gitu ya, obat wajib apotek sekarang menjadi obat bebas terbatas. Itu alternatifnya, Bapak sebaiknya menggunakan yang isinya cetirizine, jangan lagi Dexa gitu. Saya jelaskan juga kan efek sampingnya tuh bukan hanya untuk saat ini, nanti ke depannya. Jadi kadang pasien juga baru tahu hal-hal seperti itu. Nantinya kenapa? Kan gitu ya, tulang, pengeroposan tulang, ginjalnya nanti bisa rusak, fungsi hatinya juga nanti bisa bermasalah. Baru tahu ternyata itu masyarakat tuh yang seperti itu. Jadi kalau diedukasi dengan benar, mereka juga insya Allah mengikuti gitu. Dan itu perang saya gitu. Saya tuh berperang melawan antibiotik, perang lawan Dexa kalau di desa-desa itu. Dikasih obat yang benar. Jadi mengalihkan penggunaan yang salah itu ke obat-obat yang sesuai. Nah, karyawan saya insya Allah sudah diedukasi, sudah paham. Nah itu saya kira. Pertanyaan terakhir Pak, ini mungkin seputar keislaman gitu ya Pak pertanyaannya. Jadi pernah nggak sih Pak, Pak Tatang merasakan pada saat mungkin mengeluarkan sedikit uangnya atau berzakat gitu Pak, lalu usaha Bapak tuh lancar gitu Pak, langsung diberi ganjaran oleh yang di atas gitu. Pernah merasakan gitu atau tidak Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang malahan itu masuk ke ini dan pengelolaan keuangan ya. Jadi selama ini tuh saya tidak pernah mengelola keuangan gitu ya. Saya semua outlet itu ada leadernya. Leader itu termasuk mengelola keuangan. Jadi semua uang yang masuk gitu kan ya, dari apapun dan semua uang yang harus dikeluarkan untuk membiayai apapun,
itu semuanya dari apotek gitu kan ya. Tidak harus gitu ya dari saya, tidak harus saya yang mengeluarkan. Semuanya sudah dibuat sistem seperti itu. Nah, di apotek saya itu ada uang yang namanya uang dari sponsor ya, misalnya dari uang spanduk, uang program, eh, cashback, C6, itu nggak pernah saya ambil. Jadi dikumpulkan sama karyawan saya tuh, sama leader tuh. Ada catatannya, misalnya spanduk kontrak 3 bulan, 300.000, berarti sebulan 100.000. Masuk bulan berapa, tanggal berapa, kemudian selesai bulan berapa, tanggal berapa. Itu ada catatannya, kemudian ganti lagi. Nah, uang-uang yang masuk itu nggak pernah masuk ke kantong pribadi saya. Jadi buat saya itu uang untuk kebersamaan. Makanya saya bisa gathering anak-anak gitu ya. Tiap 2 tahun sekali tuh gathering buat mereka. Kemudian untuk misalnya ada yang hajatan, ada yang keluarganya kena musibah, masuk rumah sakit, kemudian ada yang uang duka, meninggal dunia, ya beli kado buat yang misalnya baru lahiran, nikahan, itu uangnya dari situ. Jadi uang-uang yang atau misalnya kegiatan yang lain lah silahkan, saya melihat dari situ. Ada yang misalnya sumbangan buat musola gitu ya, Wildan ya, musola buat ini ya, silahkan pakai uang itu. Atau pasien yang uangnya kekurangan gitu ya, udah nggak usah ditagih lah, kalau cuman berapa gitu ya, biarin aja. Kalau perlu, kalau banyak silahkan ambil dari situ. Jadi insya Allah ada uang-uang yang saya kelola, saya nggak ambil gitu ya, tapi khusus untuk pengelolaan, dan itu uang dari kegiatan yang lain lah gitu yang bisa kita kumpulkan. Jadi sudah diberlakukan seperti itu gitu. Ada untuk kegiatan yang lain. Oke, terima kasih banyak Pak Tatang. Semoga sehat selalu. Amin, Nanti amin. kapan-kapan berarti saya nanti mampir deh ke Cirebon buat memberi Pak Tatang Boleh, oleh-oleh atau souvenir ya, kenang-kenangan dari kita semua. Dari boleh, mangga, mangga. Kalau farmasi tidak merepotkan UM ya, Bandung. Wah, tidak Pak, sekalian main Tidak, ke kalau SMKF. tidak merepotkan, boleh, silahkan. Main ke sekolah, main ke rumah, main ke apotek, boleh. Oke, kami dari Farmasi Muhammadiyah Bandung, dari Angkatan Farmaline 2025, pamit undur diri. Terima kasih banyak Pak Tatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat semuanya yang sudah mau mendengarkan ya cerita barangkali gitu ya, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat gitu ya untuk hari ini. Di kemudian hari bisa memberikan motivasi ingin gitu ya berwirausaha, ingin punya mimpi sendiri gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan salam buat semua yang ada di keluarga besar di Bandung. Sebanyak Pak Tatang. Bangga, sesi sudah berakhir. Pak Tatang bisa melanjutkan ibadah sholat Jumat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum buat semuanya ya. Izin saya live ya. Baik Pak Tatang, bangga. terima kasih Bapak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Gitu guys.